Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Fadila dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang strategi humas dalam meningkatkan citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalandrea Makassar. Di bab 1 ada latar belakang. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya agar mampu mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Manajemen humas merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh lembaga organisasi dalam membangun sebuah komunikasi yang efektif dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh lembaga. Selain itu, juga hubungan dengan masyarakat akan membantu lembaga dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakannya untuk mencapai tujuan dari lembaga itu sendiri. Citra adalah sebuah penilaian terhadap sebuah lembaga. Citra dihasilkan melalui penilaian objektif masyarakat atas tindakan, perilaku, dan etika sebuah lembaga di tengah-tengah masyarakat. Citra merupakan kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap sebuah lembaga, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi. Avandi 2018. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, jelaskan pengertian citra sekolah. Yang kedua, bagaimana strategi kepala sekolah dalam membangun citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalandrea Makassar. Yang ketiga, sebutkan strategi oleh bagian humas dalam membangun citra baik sebuah lembaga. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, dapat menjelaskan pengertian citra sekolah. Yang kedua, dapat mengetahui strategi kepala sekolah dalam membangun citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalandrea Makassar. Yang ketiga, dapat menyebutkan strategi oleh bagian humas dalam membangun citra baik sebuah lembaga. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah bagi penulis, penelitian ini bertujuan untuk menambah kajian pembelajaran apa saja strategi humas dalam meningkatkan suatu citra di sekolah. Yang kedua, manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis dalam penilaian ini adalah dengan melalui penelitian ini agar dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sarana penyampaian nilai-nilai dan masyarakat dapat menyaring pesan-pesan yang disampaikan peneliti. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan penelitian terdahulu. Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti menjadi rujukan pendukung pelengkap serta pendamping dalam penelitian terdahulu, berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masih dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan penilaian strategi humas dalam meningkatkan citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalandrea Makassar. Yang kedua, tinjauan tentang citra sekolah. Pengertian citra sekolah. Citra sekolah adalah citra keseluruhan yang dibentuk dari sebuah komponen seperti kualitas output, keberhasilan pengelolaan kesehatan, keuangan, perilaku anggota organisasi, tanggung jawab sosial, dan sebagainya. Hal ini kemudian menjadi penting mengingat citra sekolah yang tercermin dari seluruh aktivitas fisik dan non-fisik dari sekolah tersebut, yang pada gilirannya akan berdampak pada kualitas pembelajaran dan daya tarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah tersebut. Selanjutnya, strategi kepala sekolah dalam membangun citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalandrea Makassar. Strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana atau plan. Strategi pada hakikatnya adalah
perencanaan atau planning, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Strategi humas adalah alternatif optimal untuk dipilih untuk ditempuh guna mencapai tujuan humas dalam kerangka suatu rencana humas. Ningsi 2022. Strategi berkaitan erat dengan bagaimana melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi merupakan seni untuk mengelola sumber daya agar mampu mencapai sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. Permadi 2023. Kepala sekolah merupakan pimpinan komunitas sekolah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Kepala sekolah sebagai pengelola satuan pendidikan sekolah yang dipimpin memegang peranan yang sangat strategis karena ia bertanggung jawab dalam semua komponen dan sistem sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan program kepala sekolah dalam meningkatkan citra sekolah antara lain: 1. Mengkaji dan mengidentifikasi berbagai kekuatan dan keimanan sekolah, yaitu dengan melakukan perbaikan secara kontinuitas dengan mempertimbangkan peluang dan ancaman untuk mencapai visi dan misi. Kedua, memperbaiki kondisi fisik dan non-fisik. Dan yang ketiga, melakukan promosi kepada masyarakat luas. Mobilisasi sumber daya sekolah dalam meningkatkan citra sekolah dilakukan dengan 1. Menata kebutuhan, kompetensi, dan harmonisasi guru dan staf. 2. Meningkatkan standar fasilitas sekolah. 3. Mengadakan rapat rutin. 4. Menguatkan sistem administrasi sekolah. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas layanan dan pendidikan. Strategi humas dalam membangun citra sekolah: memberikan informasi untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada masyarakat atau pihak-pihak lain untuk membutuhkannya. Menyebarluaskan informasi dan gagasan-gagasan itu agar diketahui maksud dan tujuan serta kegiatan-kegiatannya, termasuk kemungkinan dipetik manfaat oleh pihak-pihak dari luar organisasi. Tahapan-tahapan strategi humas itu sendiri dibentuk melalui 2 komponen yang saling berkaitan, yaitu komponen sasaran dan komponen sarana. Komponen sasaran pada umumnya yaitu stakeholder dan publik yang memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan komponen sarana yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran tersebut, baik yang berupa materi maupun non-materi. Apabila kedua komponen tersebut digunakan secara maksimal, maka akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Adapun kerangka pikir, yang pertama citra, kemudian perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau actualing. Dibagi 2, yang pertama masyarakat, kemudian alat media. Yang pertama iklan, kedua surat kabar, ketiga brosur, keempat spanduk, kelima sosial media. Kemudian tindakan terbagi menjadi 4, yaitu informasi, komunikasi, promosi, dan sosialisasi. Adapun bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini deskriptif, yang berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian, kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini, dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih dengan dasar bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian yang kedua, lokasi dan waktu. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Swasta Cokro Aminoto, Tamalandra, Makassar. Yang kedua, waktu penelitian. Waktu penelitiannya dilakukan mulai 16 Oktober sampai 16 November 2023.
Kemudian 3, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi penelitian. Dalam penelitian ini menjadi populasi penelitian adalah guru SMA swasta Cokro Aminoto Tamalanrea Makassar yang terdiri dari 20 guru. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik observasi. Dalam menggunakan observasi, cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko. Pengamatan sebagai instrumen pertimbangan, kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan, kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Kemudian yang kedua, teknik wawancara. Wawancara terstruktur ini merupakan jenis wawancara yang baku karena semua pertanyaan pengambilan data penelitian disusun terlebih dahulu, kemudian ditanyakan kepada partisipan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Wawancara terstruktur bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam mengenai responden tentang strategis humas dalam meningkatkan citra sekolah SMA swasta Cokro Aminoto Tamalanrea Makassar. Berikut yang pertama, Kepala Sekolah SMA Cokro Aminoto Tamalanrea Makassar dan guru SMA Cokro Aminoto Tamalanrea Makassar. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data. Kualitatif reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan dan membuang yang tidak perlu. Data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir. Kemudian display data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data. Kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data kualitatif bisa berupa lapangan, matriks, grafik, jaringan, ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Kemudian kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data, tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkadang dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan per debriefing. Sekian hasil presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.